Pertama-tama saya ingin mengajak para guru dan para sekalian yang sudah lulus, tetapi guru-guru dari banyak universitas ataupun dari semua kalangan yang dilaporkan Bapak Huang juga datang. Saya bagaimanapun mempunyai sedikit permintaan, tolong matikan telepon selular Anda. Bapak Huang pergi untuk memberikan informasi kepada kita yang mana dinamakan peradaban planet dan kesehatan manusia. Bapak Huang, kebanyakan dari sekalian mungkin pernah mengenal dengan. Saya tetap ingin memberikan sedikit perkenalan tentang dia. Dia adalah kader dari level divisi obat negara dan administrasi makanan. Para peneliti, dokter dan pengawas ke-9 dan ke-10 wakil dari Kongres Rakyat, ke-11 dan ke-15 pusat komite dan petani Cina dan pekerja Partai Demokrat, dan spasial direktur komite dari pusat eksternal liaison komite. Bapak Huang adalah pendiri budidaya doktor obat negara dan administrasi negara. Ia membudidayakan 33 dokter yang telah mempunyai pengetahuan yang mendalam dan inovasi yang unik di dalamnya di area manajemen, ekonomi dan ilmu kebudayaan Cina. Ia telah bekerja di Universitas Farmasi Shenyang, Universitas Tsinghua, Shanghai Universitas Kedua Bagian Medik, Universitas Xi'an, Universitas Fuzhou, Universitas Farmasi Cina, dan ia adalah profesor yang terhormat dari Universitas Bisnis Administrasi dari sekolah kami. Profesor Huang Taikang, profesor paling modis dan baik hati dan kemasyhuran ahli medis seperti advokator pertama sistem farmasi nasional dasar. Profesor Huang mempunyai 57 hasil karya akademik, kompendium modern Adria medis, geografi obat alami dan lain-lain. Pada tahun 1993, Dewan Negara memberikan hak menjadikan ahli dengan spesial kontribusi untuk mendapatkan edukasi yang lebih tinggi. Profesor Huang aktif mendukung membangun sistem kognitif baru dan konsep ilmu kebudayaan Cina baru untuk proses kemanusiaan. Menurut saya, laporan hari ini mempunyai sesuatu sistem yang kognitif. Sekarang kita sambut dengan hangat Profesor Huang membawakan laporan. Guru-guru yang terhormat, hari ini saya sangat senang dapat berjumpa dengan Anda sekalian. Beberapa tahun ini berlalu dengan sangat cepat. Serasa seperti di rumah. Pada tahun lalu, pada saat perayaan yang 80 tahun Universitas Farmasi Shenyang, saya telah menyampaikan pidato selama 8 menit. Beberapa hubungan masalah yang sudah saya bahas sekarang sudah dikonfirmasi. Siapa yang telah hadir tahun lalu pada tanggal ke-9 September akan tahu tentang pidato saya. Manajemen modern dan ekonomi di bawah manipulasi dari bank dan para pembisnis. Apa yang sudah dilakukan sekarang ini mendapatkan responden dari pelaku setelah pidato. Kebetulan pada tanggal 2 November, saya telah membaca laporan dalam perjalanan saya ke Hainan untuk rapat profesor Amerika yang terkenal manajemen dan ahli bidang ekonomi, Profesor Mankun. 7 orang mogok diikuti oleh peristiwa Wall Street.
Apakah kamu tahu kenapa ini terjadi? Hari ini saya datang kembali karena saya berharap setelah inovasi peradaban tak berujung, terutama diskusi panas 2012, orang-orang akan mengingat ini. Kita semua di sini hari ini, mari pertahanan hati yang bersyukur, baik hati, untuk tetap bersama. Walaupun kita memiliki jurusan yang berbeda, perbedaan prinsip kita bagaimanapun mempunyai hati yang tulus dan baik, hati yang dapat melingkup semuanya. Semua orang pasti mempertahankan hati yang dermawan. Maka itu topik hari ini akan menamakan konsep di pikiran kita bahwa planet dengan halusnya perumahan, sains dan teknologi, konsep tentang planet dan perkembangannya di dalam 20 tahun terakhir telah disediakan kepada kita semua petunjuk baru, banyak perubahan hero. Kemanakah peradaban manusia? Kita semua adalah manusia. Tuhan, bumi, dan para manusia sangatlah penting. Mereka adalah pemilik dunia. Hanya saja pada saat peradaban manusia berkembang, dunia dapat terus berkembang. Kita menginginkan perumahan berulang. Dengan itu kita dapat merasakan hadiah Hari Maha Penguasa. Kita dapat merasakan tujuan yang kita inginkan, atau kita akan hidup di dunia yang indah sendiri. Bahkan kita sendiri tidak dapat merasakan keberadaban planet. Kita hanya mengetahui keterampilan yang sementara. Orang-orang bijak di 5 aspek yang salah satunya adalah keterampilan, yaitu keterampilan teknologi kita. Teknologi keterampilan mengandung semua bos seperti ahli teknik, profesor dan yang lainnya. Semua peneliti mengetahui teknologi keterampilan dibandingkan intisariannya. Itu bukan intinya. Sekarang saya berharap Anda semua bisa bijak di 5 aspek tersebut. Ini sangatlah penting. Berikutnya kita akan mengenalkan farmasi. Kita harus mengetahui hubungan antara tubuh kita dan alam semesta. Jika kita tidak mengetahui apapun tentangnya, atau hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos, itu akan sangat buruk. Kita hidup di era ini. Banyak orang, walaupun mereka adalah Taois, Buddha, atau Konghucu, mereka memiliki hati yang bisa mengandung semuanya. Jadi saat Anda memiliki hati yang bisa mengandung semuanya, Anda akan mengerti kebenarannya, dan para nubuat akan menjadi nyata. Ini adalah tentang farmasi. Apa yang akan saya bicarakan selanjutnya? Saya ingin membuat jelas sejak pada saat kita lahir, sejak pada saat kita berkata, kita telah datang di dunia ini. Gong, Shang, Jiao, Hui, Yu, nada muzik. Apakah ini? Jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal,
Dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi? Murid-muridku dan guru-guruku, mari pikirkan tentang pertanyaannya. Jika kita tidak memikirkannya, kita hanya merasakannya. Secara pasif merasakan apa yang kita ketahui, kita akan bertumbuh dengan berlalunya waktu manusia seperti telepon, chip telepon. Kita dapat mengganti beberapa telepon, tetapi informasi dalam chip akan tetap unik. Karena ini perusahaan informasi Anda akan mengumpulkan semua kemampuan Anda bersama. Gene genetik, hal yang dapat mengumpulkan energi, akan menentukan perkembangan karir Anda. Perkembangan karir ini pada suatu saat akan menentukan hubungannya dengan planet, dan kita semua hidup di era planet ini. Maka hari ini saya memberikan judul Peradaban Planet dan Kesehatan Manusia sebagai judul laporan saya. Mari bersyukur kepada Maha Penguasa dan bumi dan coba untuk mengerti kebenarannya bersama. Untuk perawalan, mari mengingat perkembangan manusia. Saya akan membawa laporan dari aspek-aspek berikut. Pertama, alam semesta dan peradaban bumi. Kedua, saya akan memperkenalkan hubungan antara peradaban material dan kesehatan. Ketiga, kita akan berbicara tentang kesehatan nurani. Keempat, kontribusi buku sejarah terhadap kesehatan manusia. Terakhir, saya akan mengatakan batin dan tubuh adalah premi yang dan dasar dari perkembangan manusia. Mereka sangat berhubungan dekat karena pengetahuan yang ada di dalamnya. Alasan mengapa orang datang ke sini, latar belakang edukasi setiap individual berbeda. Maka mungkin tidak semua orang akan mengerti saya. Tapi itu tidaklah penting. Ingat, tidak untuk memiliki pemikiran yang tidak Anda mengerti. Saya berharap pemikiran Anda agar terbuka. Lalu saat saya mencoba untuk menyatukan saluran pemikiran Anda akan menjadi mudah. Banyak dari kalian yang mempunyai kualitas baik pada zaman dahulu berbeda. Sebenarnya, kemana perginya mereka? Mereka tidak mengerti fakta dan meditasi itu membosankan karena sangat kasihan. Hari ini kita bergabung. Kita tidak mempunyai supersisi advocator, dimanakan dengan pengetahuan saya mencoba menghidupkan kembali kehidupan manusia. Jadi mari kita diskusi pernyataan ini bersama. Pertama, tentang alam semesta dan peradaban dunia. Seperti yang diketahui semua, alam semesta dikatakan yang dengan Big Bang Model atau Einstein realitasi teori dan realita atau Hawking dengan sistem rotasinya. Tidak masalah karena kamulah sains dan mahasiswa kesenian.
Kaulah yang mengerti semua dunia. Ini mungkin seperti ini. Mungkin kamu mengajari dan pengetahuan. Karena kita mendiskusikan ini, profesor atau solar atau hadiah dan pemenang seperti yang dinyatakan. Kemana peradaban manusia akan pergi? Pertanyaan ini sangatlah penting. Mereka semua fokus kepada pembelajaran di diri sendiri. Lebih baik dengan rasa, tapi artinya pembelajaran studi visual alam semesta. Dari data kita bisa ketahui 27 miliar berdasarkan prediksi tahun yang lalu budaya pembudayaan Cina dari buku I Ching ditulis oleh Wen Wang. Mungkin dari kalian Anda yang sudah mempelajari buku itu, kita bisa tahu I Ching tentang 先天八卦 dan 后天八卦。先天八卦 ditulis oleh Wen Wang, sementara 八卦 dituliskan Confucius. Kita semua tahu 4 buku dan klasik 5 yang dikeluarkan oleh Confucius. Jadi, inilah keuntungannya untuk digunakan selama proses dari percakapan dan persiapan dari referensi. Confucius telah membuat detail. Ini mudah untuk dimengerti dari perspektif I Ching. Jumlah yang cukup unik dan mudah dijalankan dengan komputer kita. Membicarakan buku yang Anda hubung dengan Jing Yi. Berapa banyak dari kalian tahu tentang mereka? Banyaknya sampai 2.700 ilustrasi dengan perbedaan wawasan dan perbedaan ide. Cina yang hebat telah berkembang. Bagaimana bisa ia menjaga kecakapan untuk mengembangkan society? 18 orang dari Kongres telah datang. Ini adalah tema telah datang. Mendirikan Cina yang indah. Cina adalah indah. Bagaimana kita bisa sadar agar kita bisa membangunkan Cina yang indah? Bagaimana kita tahu sekarang lebih konsep dari planet? Jadi sekarang kita tahu bumi kita telah mengalami 15 miliar tahun. Inilah saatnya Big Bang muncul 15 miliar tahun yang lalu. Berikutnya saya memperkenalkan pengenalan dari manusia menjadi peradaban, terutama untuk 4 tipe. Dari 600 sampai 800 ribu tahun yang lalu. Di dalam buku kita itu juga memperkenalkan introduksi untuk itu. Selanjutnya saya akan mengenalkan Men Beijing, Men Lantian, Men Yuan Mo, atau bahkan orang-orang 1700 tahun lalu. Bagaimanapun saya tidak akan mengatakan apapun tentang kondisi ini. Saya hanya akan memberikan petunjuk. Jika kamu tertarik akan itu, kamu akan menentukan
beberapa informasi berdasarkan idea saya. Semua dari kalian adalah pintar, artinya kalian nak masa depan dari negara kalian. Kalianlah masa depan dari negara kalian. Mungkin ahli yang sesungguhnya memenangi Nobel tidaklah terlalu berarti, tapi itu memerlukan sejenis spirit. Salah satu dari kalian mungkin adalah orang itu untuk mendapatkan hadiah masa depan. China sangatlah pasti yang dijanjikan negara. Kita dapat mengkonfirmasi itu secara graduasi dari kehidupan kepada alam semesta dan dari bumi dengan sejarah 3.500 tahun yang lalu. Itu adalah mencatat fosil, termasuk ke sebagai berikut. Fosil dari Tanzania 1750 tahun yang lalu. Itu adalah Kenya pergi kembali ke 2.600 tahun yang lalu. Fosil Yuan Man di Ethiopia. 3 juta tahun yang lalu, sehingga kita bisa menimbulkan itu adalah sejarah manusia. Tidak 800 tahun lalu, tidak juga 1,7 juta tahun. Itu telah dikonfirmasi sekitar 3.000 tahun oleh proses sains di masa depan. Ilmu lebih dan ahli yang yakin muncul. Saya berharap mereka bisa belajar kognisi lebih lanjut. Jadi saya pikir ini semua adalah hasil dari penemuan dan kognisi. Sejak konsep Big Bang datang ke pikiran kita, masalah penemuan dan kognisi, saya pikir kamu akan mengerti tentang alam semesta. Saya berharap kamu akan lebih konsentrasi kepada hal ini jika mungkin, karena era ini kognisi kita mungkin berbeda dengan berjalannya waktu. Ini mungkin akan membantu di dalam hidup manusia atau aspek lainnya, ataupun masalahnya kamu akan melakukannya di masa depan. Kamu pertama-tama harusnya mengingatkan pikiran dan tajamkan pemikiran Anda. 你感觉到你现在所学的，包括专家们、教授们、院士们等等等等，他考虑的问题都在他的位置都在3维到4维空间，更高维次的空间。Kamu akan maju dari lantai 3 ke lantai 13, bahkan mungkin sampai ke lantai 33 selanjutnya ataupun yang kamu lakukan. Oke? Kamu akan menjadi yang terbaik. Tahap selanjutnya adalah ini saya fokus kepada satu buku yang mungkin kalian tahu, Tui Bei Tu. Ziwu telah membuktikan perbedaan tinjauan, catatan Ziwei, perbedaan tentang hal Huaxia budaya, tinjauan Ziwei dan lain-lain yang sebelumnya di budaya manusia, khususnya hal yang orang-orang tertarik akan sudah termasuk desain Kitaniko. Ada 2 pengikut. Satunya menulis buku tentang seni
perang. Di dalam proses ini, orang-orang akan mempunyai tinjauan yang berbeda untuk ini. Orang-orang akan mempunyai tinjauan yang berbeda untuk ini. Banyak orang kapan merujuk Cina terdahulu atau kedua selama proses cenderung bertanya, apakah meteorologi hari ini, apa yang terjadi, dan setelah itu memberitahu meteorologi akan datang. Ini disebut dengan adat pengerjaan berdasarkan catatan budaya Cina. Bisakah Anda memberitahukan dari mana itu asalnya? Di halaman dari Tianguan dalam Shiji, kamu bisa menemukan di pengenalan khusus bagi siapa yang tertarik. Kapan kamu bertemu dengan sesuatu di masa depan, mungkin ini mengingatkan apa yang telah Anda lakukan di tahun-tahun lalu. Kenapa ini terjadi? Mungkin ini mengingatkan apa yang telah Anda lakukan di tahun-tahun lalu. Kenapa ini terjadi? Maka hari dari itu saya akan memberitahukan kamu metodologi. Hingga di masa depan, kamu bisa prediksi apa yang akan terjadi. Bagaimana memprediksi itu? Kamu akan dengan natural tahu jika kamu bisa memprediksi beberapa hal. Tolong berikan perhatian kepada situasi di musim dingin di pari matahari dan situasi di hari tahun baru. Hal ini sangat penting. Mereka adalah waktu untuk pertukaran. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kita tidak bisa hidup tanpa musim semi, panas, gugur, dan dingin, ataupun tidak bisa tanpa 24 panas matahari. Kita harus bernafas dan kita hidup di proses alam semesta, sehingga hidup kita bersama dengan alam semesta berlangsung tanpa hentinya. Selama proses itu terjadi, perbedaan jenis penyakit akan muncul. Obat tradisional Cina, teori Neijing, akan memberikan penjelasan jika kalian mau tahu lebih tentang itu. Teori Neijing dapat memberitahukan penyakit apa yang akan ada selama periode itu berlangsung dan bagaimana cara menjaganya. Huangdi Neijing sangat mudah ditemukan. Jika Anda ingin membaca buku yang berbobot, kamu tidak sudah membelinya. Di zaman ini, informasi bisa kamu dapatkan dengan mudah dengan mengetikkan di keyboard. Saya berharap kamu akan mengisi dirimu sendiri, memperluas cara pandang Anda dengan klik di sini. Kamu akan tahu apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Badan meteorologi di zaman dahulu akan seperti direka bentuk dari meteorologi dan administrasi hari ini. Saya sudah membicarakannya dengan banyak ahli dari observasi, dan saya mempelajari hubungan dokumen dan koleksi itu tidaklah sulit, dan juga dengan membaca alam. Kemungkinan dapat diprediksi jika orang-orang menentukan pikiran. Kita tidak akan tinggal di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Kita dengan konstan
merubah bos kita. Sekarang kita tidak mempunyai sistem yang sistematika bagaimana menetapkan bencana nasional sistem pencegahan. Oleh karena itu, menjadi prioritas kita, atau jika kita memberitahukan orang lain setelah bencana terjadi, itu akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tahun-tahun ini kita mempunyai saksi mata tentang apa yang terjadi dari perbedaan. Gempar bumi dan banjir, bahkan perkembangan negara yang cepat. Amerika merasakan masalah dengan semua kota di Amerika. Tidak ada yang dapat kita lakukan, bukan begitu? Jadi Anda tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, seperti orang-orang siapa yang bertanggung jawab. Kita sudah memberikannya ilmu perbedaan peradaban. Saya berharap siapa yang bekerja di bidang astronomi, prediksi gempa bumi, dan persiapan bencana akan tetap pada prinsip orientasi orang berdasarkan dari permintaan dari 18 Nasional Kongres. Kita harus menempatkan orang-orang yang tertarik pada urutan pertama. Lebih baik memberitahukan mereka apa yang seharusnya dilakukan setelah bencana. Apapun masalahnya yang kita hadapi, kita harus bisa membedakan mana benar atau salah. Kita harus mempunyai pikiran yang bersih dan layak. Hari ini saya juga ingin memberikan ide yang bagus. Saya harap kalian tidak berhenti untuk mencari sedikit demi sedikit. Kita akan mengerti lebih dari wawasan ide untuk masa depan negara kita. Dengan kelanjutan dari peradaban manusia, banyak para sains dan ahli sudah melakukan usaha mereka sehingga sangat zaman maju. Saya pikir macam-macam manusia juga yakin bersuara. Baru saja saya membahas banyak orang bisnisnya seperti ini dan prediksi mereka adalah sangat penting, dan itu adalah perubahan waktu demi waktu. Hal yang mudah mungkin matahari dan bulan, akan tetapi mereka juga berubah-ubah. Apa yang sedang kalian pikirkan? Bagi siapa yang datang untuk melaporkan hari ini, ubah pikiran Anda mungkin akan merubah konsep Anda, hal-hal peradaban manusia. Sehingga apa artinya mudah di sini? Itu juga dengan konstan berubah. Dengan pergantian segalanya di dunia ini, banyak orang di dunia ini akan ada 3 macam yang tidak dapat kita praktisi. Salah satu adalah sains. Yang lainnya adalah sumbu dan pekerja-pekerja lain. Siapa yang bekerja untuk manusia dan sebenarnya manusia, hati dan jiwa. Orang-orang ini mempunyai pikiran yang hebat. Mereka melayani orang lain yang mempunyai hati yang baik. Mereka tidak dapat diprediksi karena mereka tidak termasuk di teori yin yang wuxing. Orang-orang siapa yang tergabung dalam teori yin yang, 5 elemen dari filosofi Cina,
akan dibatasi kedisiplinan. Kita sudah belajar sesuatu tentang kedisiplinan, tapi gimana kita tahu lebih tentang kedisiplinan? Negara telah meninggalkan kita, peradaban dunia yang hebat, dan kekayaan yang tak ternilai. Kita harus teruskan pembelajaran kita selama proses ini. Kita harus mengeksplorasi karena sekarang ini kita sangat mudah belajar untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Saat kamu tahu sesuatu yang dengan baik, kamu akan menemukan apa yang kalian pelajari. Apa itu ahli dan profesor, sarjana adalah pembelajaran. Semua sudah termasuk di dalamnya. Mereka adalah 3 dimensi atau 4 dimensi ruang, bahkan dimensi ruang dengan level yang lebih tinggi. Saya dan sesungguhnya akan memperlihatkan semua dan mempunyai wawasan di dalam perbedaan subjek. Selanjutnya, saya dan terkenal seperti Einstein, Newton, Hawking, Confucius, Wang Yangming, Zhu Xi, Lao Tzu muncul di dunia kita. Juga ada beberapa orang yang tidak terlalu terkenal. Orang biasa tahu sedikit tentang mereka, tetapi ID tentang suara mereka sudah diilustrasikan di 4 cabang pelajaran, dan itu diketahui dengan baik di TV seri. 记载的很，那个上面里边可以搁一个说太素玄经，很多的周易的。Mungkin Anda mengetahui tentang mereka. Di 4 cabang pelajaran itu adalah klasik Confucius, catatan sejarah, tulisan-tulisan filosofi, dan karya-karya lain. Budaya Cina sesungguhnya sudah tercatat di tahap proses pengiriman. 1 buku telah hilang, tetapi kita tahu bahwa itu sangat penting. Setelahnya saya akan memberikan penjelasan yang spesial seperti Tijing. Saya hanya akan membahas tentang sesuatu. Kita tetap melanjutkan perbincangan tentang apa yang telah kita diskusikan sekarang ini. Banyak tugas, tetapi hanya 1 itu saja. Manusia mengungkapkan lebih baik Tui Bei Tu. Tetap ada buku lain. Itu yang 1 dituliskan oleh Shao Kangjie dari dinasti Song. Saya berharap kamu akan tertarik tentang itu. Di saat itu banyak macam tentang unit ukuran waktu, maka itu mereka menggunakan yuan, hui, yun, shi untuk menunjukkan dan konversi formula. 1 yuan sama dengan 12 hui, sama dengan 360 yun, dan sama dengan 4.320 shi. Dan akhirnya itu sama dengan 129.600 tahun. Sekarang kita akan memberitahukan orang-orang apa yang telah terjadi setiap tahun. Di 129.600 tahun, kamu dapat melihatkannya di seperti kamu membaca tanggalan
Kamu bisa belajar hal di tahun-tahun itu. Dengan sedikit demi sedikit kamu akan menemukan hubungan sosial sangat sederhana seperti sel modern, ekonomi modern, manajemen. Saya tidak dapat hidup tanpa prinsip. Siapa lagi akan hidup sekarang ini tanpa 4 musim? Dunia telah mencapai tahun 2012. Saya akan mengatakan itu telah hilang menuju 69.029 tahun yang lalu. Jadi Anda dapat menunjukkan akun Anda dari sana. Saya telah menemukan rahasia untuk Anda sejak waktu berjalan begitu cepat. Kita mempunyai kesempatan untuk bertemu di sini. Saya bertanya-tanya bagaimana kita bisa benar-benar memimpin peradaban manusia untuk usia beradab. Orang-orang prihatin tentang awal dari sesuatu yang baru. Era baru akan terjadi di sebuah film, cerita, informasi, internet, beta, macam-macam orang yang hidup di dunia ini. Beberapa orang adalah penipu. Bagaimanapun, ada orang yang benar-benar baik. Mereka mengingatkan dan memberitahukan orang lain apa yang mereka harus lakukan. Mereka menganjurkan orang-orang lain untuk melakukan perubahan yang lebih buruk. Tapi apakah itu perubahan baik mengacu pada suasana yang sehat seseorang dari perspektif pengobatan Cina? Jika suasana yang sehat mencapai jumlah tertentu, tubuh Anda akan bersandar. Saat tidak akan satupun yang salah dengan tubuhmu. Kamu tidak akan masuk angin, ataupun kamu tidak akan menderita penyakit lainnya. Semua materi akan masuk ke tubuhmu melalui tenggorokan. Maka dengan saluran pernapasan, jika Anda ingin mempunyai suasana yang sehat, penyakit apa yang akan kamu dapat? Anda mungkin akan mengalami banyak masalah penyakit untuk sakit. Bermula dengan masuk angin. Dengan berkembangnya masuk angin, saluran pernapasan akan terpengaruh. Jika penyakit mempengaruhi orang Anda, itu akan selalu tetap dirasana. Dan banyak macam kanker sedang dalam proses di dalam tubuh Anda, seperti kegendukan. Jika kemungkinan kanker akan timbul, tetap akan menjadi lebih buruk. Banyak orang terikat dengan obat dan mencoba belajar lebih dalam. Karena ini, hari ini saya mau mengatakan sesuatu tentang ini. Kenapa saya melakukan itu? Di bawah perhatian orang-orang yang berpengalaman, saya akan mengatakan tentang 2 macam. Tumbuhan obat selatan dan tumbuhan obat utara. Saya bekerja di Universitas Farmasi Cina sebelumnya, dan saya mempunyai bimbingan 33 dokter. Hari ini saya sangat senang berada di sini. Terima kasih untuk para filosofi Gu Xueqiu dan Tuan Zhang Ruhua dari Komite Farmasi Xi'an. Kami semua bekerja dan dimulai dari belajar semua. Kita mempunyai kesempatan yang baik di dalam hidup kita. Kita tahu Gen adalah penting adanya. Masalah-masalah intelijen adalah
yang ketekunan Anda. Jika Anda pintar, Anda tidak akan ada masalah. Anda bisa berlari lebih cepat dari yang lain, seperti hanya menaiki kereta cepat. Jika Anda tidak cerdas, Anda ibarat seperti duduk di kereta dan bus, bahkan seperti bersempatan. Sehingga saya sarankan semua dari kalian harus lebih giat dan cerdas. Kamu tidak menolong orang lain. Kamu hanya memperkaya dirimu sendiri dengan pengetahuan. Sekarang di umur kita ini, saat orang-orang takut akan masa depan, prediksi dari orang maya. Jangan takut atau gugup. Semuanya akan baik-baik saja jika Anda mempunyai hati yang baik dan tulus. Dengan rasa syukur, apa yang Anda takutkan? Mungkin Anda takut Anda di mana kurang sehat, karena seperti yang saya bilang, tanpa adanya kesehatan di sekeliling, Anda akan takut ataupun merasa ketakutan. Tapi itu masalah Anda. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang buruk, tidak akan jadi masalah. Sehingga ini adalah prinsip dari alam semesta. Budaya Maya memberitahukan kepada kita di penghujung cerita, ini tidak seperti orang-orang mempublikasikan. Malahan itu memberitahukan kita untuk mencoba pertukaran era. Hari ini kita semua di sini itu ada hal yang bagus. Sehari sebelumnya saya pergi ke Beijing. Saat itu turun salju. Saat saya berada di dalam kereta, tapi salju di Beijing menurut saya tidak sering karena selama saya tinggal di Beijing tidak ada salju turun. Itu sangat mudah. Sedikit demi sedikit bumi kita berkembang ke desa global. Lalu bagaimana kita menjaga bumi kita akan menjadi tanggung jawab kita dan kreasi kita nanti. Orang-orang mau menjadi penguasa dunia. Mereka terlalu mengeksplorasi dunia kita seperti mengeksplorasi minyak bumi. Mereka yang menggunakan mobil setiap hari, faktanya mereka membakar ibu bumi kita kepada bumi. Jika orang-orang selalu mengeksplorasi bumi kita, rentetan masalah akan bermunculan. Masalah-masalah apa saja? Di tahun 1970-an, Amerika menandatangani kontrak dengan OPEC. Dengan demikian, petroleum terhubung dengan dolar. Dan setelah itu orang-orang sudah mulai melakukannya dengan energi yang menjadi arah. Di sini kita dapat lihat industri otomotif sedang dalam jalurnya. Kita harus tahu bahwa sosialisasi di masa depan akan menjadi peran yang paling penting akan kekuatan negara. Apa yang sedang mereka pikirkan? Keuntungan dari orang-orang berbeda negara, keamanan dari orang-orang berbeda negara. Sehingga pada kesempatan kali ini, hubungan dari ilmu sains harus dieksplorasi. Apa yang akan menjadi sumber energi kita di masa depan. Dan jika energi dapat digantikan, maka sekarang kita mempunyai energi seperti petroleum, atau mungkin tenaga matahari, ataupun gas cair.
Tetapi mana yang biayanya lebih murah, para ilmuwan saat ini dan siapa yang sedang mendengarkan catatan saya? Saya harap kamu akan bekerja keras untuk membangun sistem energi yang aman, asal tidak menyakiti manusia-manusia di bumi. Kita tidak mengharapkan terjadinya perang, karena tenaga nuklir bisa menyulut terjadinya peperangan. Kita semua tahu semua hal bisa saja terjadi tanpa rasa ingin tahu kita. Seperti halnya apa yang sudah terjadi beberapa hari lalu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa menjaga keamanan kita, keamanan manusia. Bisakah kita mengontrol? Tidak. Tetapi ada beberapa orang yang menjadikannya di bawah kontrol. Dengan menggunakan beberapa kata, mereka selanjutnya menjadi orang yang terkuat, mengejar minat mereka tetapi membahayakan manusia lainnya. Setiap keluarga ada rasa tertarik. Untuk setiap lembaga pasti ada konflik. Bagaimana kita bisa menjaganya menjadi diri kita? Semua dari kita harus melakukan sesuatu. Kita semua butuh refleksi diri kita. Kita butuh menjaga keegoisan kita, menghargai yang lebih tua, mencintai yang muda, mencintai orang tua kita, mencintai generasi kita, mencintai sosialisasi, mencintai negara, dan tunjukkan cinta yang hebat untuk alam semesta kita. Dunia akan menjadi lebih damai. Jadi cinta yang hebat ada di sini, membuat usia tak berujung. Selanjutnya sisi gelap akan hilang. Saya katakan ini karena mempunyai arti yang baik dan itu masuk akal. Saya percaya siapa saja yang mendengarkan catatan saya hari ini akan selalu percaya. Usaha untuk memanggil orang-orang di era peradaban baru untuk menyambut umur sehat yang baru, maka itu dinamakan era peradaban baru. Maka itu dinamakan era peradaban baru. Mengapa kita menyebutnya era peradaban baru? Hari ini saya sudah membicarakan tentang peradaban yang sebelum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita lihat periode yang telah dialami dunia kita dan periode yang sudah kita ketahui. Itu semua tercatat, tetapi saya tidak akan membahas lebih lanjut karena waktu kita terbatas. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, Anda dapat mengeksplorasinya berdasarkan petunjuk saya, karena saya pikir pekerjaan saya adalah memberikan Anda idea-idea dan menyediakan Anda pengetahuan yang lebih. Dan hanya dengan cara inilah dunia kita akan menjadi lebih aman dan damai. Selanjutnya, apa yang akan saya bicarakan tentang ini? Bencana alam dunia dan kesehatan manusia. Untuk mencari tahu bencana alam dunia, ini sangat penting. Yang sebelum pernah terjadi sebelumnya, ada beberapa yang tercatat di sejarah. Inilah adalah hasil-hasilnya. Dari hasil diri saya sendiri, semua dibuktikan oleh ilmu sains. Anda dapat menemukan di dalam sejarah karena mereka
tidak akan meniru, dan juga Anda juga dapat mendapatkan melalui internet. Saya pikir ini semua terhubung dengan pengetahuan. Semua dari kalian adalah jelas. Anda akan pasti tahu dengan mereka ini muncul setelah ada manusia. Dari catatan budaya Cina, kita semua boleh tahu tentang Huainan Zixun. Kenapa banyak dari kita memintakan Anda membaca buku sastra? Di sini saya bicarakan Ji Xiaolan 4 cabang pelajaran. Mantan menceritakan tentang klasik. Guo Huchu bekerja di minister personal di zaman dahulu. Dan Kader, provinsi harus tahu itu tidak gampang menjadi seorang pemimpin di zaman dahulu. Mereka seharusnya tidak hanya menulis, tapi juga berpikir aktif. Bahkan lebih baik lagi 1 jam. Sekarang kita dapat menggunakan komputer, tetapi di zaman dahulu, kita telah mempunyai pikiran untuk berpikir. Itu ada catatan bukannya. Itu bernama Tai Su Xuan Jin. Hanya ilustrasi tentang manusia yang telah tercatat. Jika memang mungkin, Anda bisa membacanya atau kalian dapat mendapatkan informasi online sekarang ini baru saja. Sudah saya katakan apa yang tertulis di Confucius Classic dari Ji Xiaolan, 4 cabang dari pelajaran dan hal-hal tentang Confucius Classic. Catatan sejarah filosofi tertulis bermacam-macam pekerjaan. Juga saya mempunyai berbagai macam level kader. Bagaimana akademi peneliti mempunyai perbedaan hal dengan saya. Saya tidak akan membicarakan lagi, oke? Saya tidak akan membicarakan lagi, oke? Secara pribadi, sebagai manusia yang berambisi, beradab, dan berbudi luhur, dan ingin mengetahui sesuatu yang baru, kita harus tahu beberapa hal ini. Ini yang sering disebut Presiden Mao, bukan saya. Kita harus menjadi orang yang seperti ini, karena ini di era ini sangat esensial. Saya berharap semua dari kalian akan mengerti ini. Selanjutnya, saya suka untuk memanggil ulang peradaban materi dan kesehatan manusia. Semua dari kalian tahuan. Peradaban materi dan kesehatan manusia tercatat dalam sejarah. Kami profesor, kami mahasiswa. Jadi saya tidak akan mengulang lagi. Ini terlalu mudah. Jadi saya pikir ada beberapa orientasi di peradaban umur. Satu, orientasi dengan perkembangan lembaga sosial. Kita tahu manusia fana dan mereka akan meninggal sesuatu hari. Baru saja saya membicarakan tentang chip. Di antara kalian ditakdirkan untuk meninggal. Saya telah menemukan seseorang hidup sampai dengan umur 1000 tahun. Dari catatan, Pengzu sudah hidup 800 tahun, tapi sekarang ini sebelumnya beberapa orang hidup kurang lebih 200 tahun. Dari catatan, ada beberapa orang, tidaknya 200 orang, 5 tahun yang lalu. Buku itu berjudul Being 1000 Years Old is Not a Dream. Saya harap Anda membaca buku itu. Kumpulkan foto-foto orang yang hidup lebih dari 100 tahun.
menyajikan lingkungan hidup mereka dan biasanya hidup individu. Saya akan mengatakan tujuan memiliki kesehatan dengan hidup panjang. Kita katakan laki-laki saat lahir ke dunia ini tapi cepat atau lambat, ia akan meninggal. Kalau saja semua di dunia ini terbang dan hidup sangat pendek, sementara beberapa dapat hidup 100 tahun, bagaimana bisa memperpanjang waktu hidup? Untuk mempunyai kondisi tubuh yang baik, kita harus melakukan hal-hal yang baik dari sekarang. Pertama, kita harus menjaga tubuh kita dan pikiran. Jangan marah, jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak mengejar ketenaran. Perhatikan 4 musim, semi, panas, gugur, dan musim dingin. Bagaimana menjaga kita dari 4 musim? Jika kalian membaca buku pengobatan Cina, Anda akan tahu memijak kaki tidak dianjurkan. Ingat ini bukan yang saya maksud. Ini tertulis di buku, jadi sebaiknya kita mempunyai ilmu pengetahuan yang sudah tercatat. Tetapi saya hanya sebagian besar ID di sini. Saya ingin mengingatkan kalian bagaimana selanjutnya meningkatkan kebekalan tubuh. Apa yang akan Anda lakukan di dalam 24 tata surga? Teori pencegahan penyakit memberitahu kita, ini mungkin agak mudah untuk dilakukan, tapi saya sangat tidak setuju dengan itu, khususnya saat mereka membuat program TV. Mungkin ini dapat membantu. Latihan bagaimanapun itu lebih dapat bisa dipercaya. Mereka harus tidak membawa kesulitan kepada manusia untuk yang kedua kalinya. Dalam bentuk komoditas, kalian sangat pintar. Kalian dididik dengan baik. Saat kamu tahu ini, kamu akan tahu diri kamu sendiri dengan baik. Anda kemudian dapat membuat penilaian ilmiah dan menemukan alasan yang masuk akal dengan menjaga diri sendiri. Saat kalian mempunyai suara dan tubuh, kamu bisa bekerja dengan baik di dunia sosialisasi modern, khususnya orang yang hidup di dalam kita. Untuk mengetahui apakah diperlukan, kita tidak bisa terlalu menyakiti Tuhan kita. Tuhan kami adalah kekuatan kami. Ketika semangat dengan jumlah tertentu, itu akan terbakar seperti lilin. Lilin akan habis terbakar. Jadi kita harus mengatakan Nirvana Buddha. Orang biasa akan meninggal suatu hari nanti. Ada perbedaan penyampaian. Tidak seorang pun bisa sembunyi dari periode hidup. Saya harap manusia dapat hidup panjang dan menemukan jalannya untuk hidup panjang. Pertama, kita butuh menyesuaikan diri. Sebelumnya, menyesuaikan diri dengan diri sendiri. Dan kita harus percaya untuk menjadi hidup. Kita harus perhatikan ruang dalam hidup. Saat kamu menemukan ruang dalam tubuh dalam kondisi yang tidak baik, itu mungkin akan kembali saat Anda pergi ke rumah sakit dan memeriksa diri. Semua di dunia seperti itu. Demikian saya harap Anda mendapatkan pertanyaan ini. Kenapa kita memproduksi obat Cina, farmasi, kimia, dan biologi?
Mereka semua berusaha untuk meningkatkan fungsi kebekalan tubuh mereka, untuk menyesuaikan bagian organ tubuh manusia, dan untuk memberikan bantuan moderat untuk pencegahan penyakit manusia, mengunci pintu dengan rapat dan kuda tetap tercuri. Ini bukan pilihan bijak. Saya harap siapapun yang hadir di sini ataupun bagi para penonton di masa depan akan mengerti tentang kehidupan saya tidak pernah diberitahukan orang lain sebelumnya tentang masalah ini. Walaupun saya pernah di Universitas Farmasi Shenyang selama 12 tahun, jika saya sudah lakukan sesuatu, saat saya pergi ke tempat yang berbeda atau negara lain, saya hanya bertukar ilmu dan sinologi dengan orang lain, muka dengan muka. Sinologi ini tidak sama dengan pengetahuan dari 4 buku dan 5 klasik, 4 buku dan 5 klasik. Opini saya adalah konsep dari filosofi metodologi adalah sinologi asli. Dalam kata lain, subjek ini tentang kemanusiaan dan alam. Pengembangan sosial tidak ada batas nasional. Mereka adalah konsep nyata. Itu manusia kita dan alam semesta kita. Ini adalah cara pikir model baru. Dengan cara pikir baru ini, kita tidak lagi menghancurkan dunia kita atau bintang kita macam-macam perang. Dikarenakan manusia, apa yang kita perlukan adalah kedamaian dan kebenaran berhadapan umum. Kita butuh menyelamatkan sumber alam kita dan menggunakan mereka dengan alasan yang masuk akal demi anak cucu kita. Kita tidak bisa membuang sumber alam hanya untuk keuntungan semata. Kita tidak bisa menggali habis dunia kita. Itu sangat mengerikan. Sampah angkasa, sampah bintang akan mengubah jejak perubahan bintang dan menyebabkan bencana yang lebih. Saya yakin ini bukan yang kita inginkan. Sehingga untuk kesehatan manusia dan pertapan manusia, kita harus melakukan sesuatu dari awal, dari peradaban bintang dan dari kita sendiri, dan dari setiap hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang, dan dunia akan menjadi dunia yang sebelumnya. Dunia di dalam proses bagaimana kita bisa pergi ke garis depan. Dan yang kedua saya ingin mengatakan adalah promo sains dan teknologi akan ada di dalam peradaban ekonomi dan para aktivis bermasuk alam bahan membeku. Jika aktivitas ekonomi benar-benar berarti materi alam, ketika manusia menemukan cara mereka untuk hidup dan setelah selesai evolusi diri tanpa menggunakan mesin, sehingga saya berpikir dengan perkembangan sosial. Dengan perkembangan sosial kita tidak akan mengerti sehingga setiap umur apa? Apakah kita hidup di dalamnya? Apakah bioteknologi mewujudkan transisi dari kehidupan dan energi? Jika itu bisa dengan sempurna berintegrasi dengan energi alam semesta, Anda mengharap apa? Mengerti sehingga dalam tahun-tahun ini, siapa yang belajar manajemen dan obat, memainkan peran yang penting. Universitas Farmasi Shenyang di utara, di Universitas Farmasi Shenyang Selatan adalah
Puayan pengobatan cara Cina. Hidup di tahun pengobatan Cina di dalam negara siapa yang berpopulasi lebih dari 1,3 miliar di negara siapa yang paling penting di dunia modern. Kita harus tahu mempunyai kapasitas dari kebebasan berinovasi dan mengembangkan efektivitas dan obat yang aman yang melayani permintaan manusia. Kita harus tidak mudah saja mengubah obat itu atau dengan yang lebih normal atau biasa. Beberapa orang jahat memproduksi obat palsu secara terus-menerus untuk menyakiti orang lain. Semuanya akan terlihat hasilnya suatu hari jika bencana alam benar-benar terjadi. Itu akan agak terlampau untuk kita untuk menyadari memproduksi obat yang efektif. Saya berharap para presiden dan para pemimpin siapa yang benar-benar peduli tentang rakyatnya, negara mereka, nasionalis dan bintang, akan melakukan hal dengan keuntungan orang-orang biasa, akan merelokasikan dana militer untuk orang-orang biasa. Jika kita secara praktek menanamkan modal yang ruang untuk kesehatan manusia belum terlihat, untuk bertemu dengan peradaban bintang dan perpanjangan umur, kita harus mempunyai rasa kemanusiaan dan cinta dan mengejar harmoni manusia dan harmoni alam. Setelah itu kita mempunyai umur di mana alam semesta dan dari materi dan kombinasi energi sangat bagus. Jadi kalian harus tahu untuk mengembangkan hal ini sangat krusial. Pokok yang keempat, saya ingin mengatakan pentingnya dari konstruksi sistem politik dari perbedaan negara di dalam proses dari bagian keuangan dan pengembangan ekonomi. Kita tahu zaman batu sudah terlewati menjadi zaman senjata. Selama zaman ini, apa yang saya alami, kita harus tahu ini. Kita semua tahu hal-hal yang tak terpisahkan dari ekonomi. Di zaman ekonomi berkembang dengan baik, apa yang dapat kita kembangkan selanjutnya? Kita hidup di bumi ini, di mana pertama kalinya muncul bank pada tahun 1969. Selanjutnya, pertukaran saham pribadi telah dimulai. Ini pastinya dari zaman itu, bahwa kekuatan transisi politik terjadi. Semua ini tidak dapat dipisahkan dari ekonomi pertama dan kedua dari Perang Dunia yang baru saja saya bicarakan. Mengambil tempat karena sumber daya alam dan ekonomi di zaman ini dan dari zaman lalu, ratusan tahun lalu, dari tahun di mana kita lahir. Anda dapat melihat apa yang sedang terjadi dari banyak hal, sehingga kita bisa katakan World War I dan World War II bangkrut karena masalah ekonomi. Dari transisi dan kampanye presiden dari berbeda negara, termasuk dinasti Qing di zaman perak. Selama itu, lembaga sosial kita berkembang dengan baik. Itu juga berkembang baik di saat dinasti Tang, Song, Yuan, Ming, Qing. Setelah itu, Tiongkok mempunyai teorisis yang besar, dinasti Ming dan dinasti Yuan. Kita dapat katakan, coba kita lihat dinasti Yuan.
Teritori ini sebenarnya menutupi bagian besar dunia, dan Kublai menaklukkan Eropa. Jika Anda membaca sejarah periode zaman yang kita tinggal sekarang, Anda mungkin akan menemukan Perak datang ke negara kita secara berlanjutan karena bisnis. Setiap hasil mempunyai alasan. Itu terlihat kita menyudahi bisnis dinasti Qin. Saya sudah bahas Kangxi dan periode Qianlong. Benar, selama periode yang makmur, kita terlihat hidup sangat sehat dan bahagia. Tapi pada saat itu, kita memotong bisnis dan komunikasi dari negara lain. Selama negara barat berkembang secara terus-menerus, kita membuat diri kita jauh dari dunia luar dalam keadaan ini. Kita semua telah belajar secara modern benar. Di saat perang mereka mempunyai senjata dan bom. Kita seperti semut yang berada di panci panas. Perak demikian kita membayar kepada negara lain seperti hasilnya peperangan nota bank dan percetakan muncul. Tahun lalu saya membicarakan tentang Abraham Lincoln di sini. Sebenarnya dari rata-rata keluarga besar seperti Morgan, Rockefeller mempengaruhi perkembangan sosial dan dunia ekonomi. Mereka juga memanipulasi bank dunia dan ekonomi dunia dengan baik. Selanjutnya, kekuatan dari semua negara adalah lemah dari satu bank keluarga untuk kamu kapitalis, perbankan, perniagaan tersebut tetap di dalam dikarenakan keuntungan sampai negara terakhir. Pernikahan dengan orang luar, perbankan saat itu menjadi mungkin yang aslinya. Mereka hanya menikahi siapa yang berada di dalam keluarga besar. Setelah itu, sistem manajemen pemegang saham yang dimana tidak satu keluarga muncul menjadi ada, tetapi rahasia itu dulu hanya berada di dalam. Generasi sebelumnya menyerahkan ke generasi berikutnya. Kenapa? Karena ini keuntungan dari komunitas. Dunia hari ini adalah keuntungan dari komunitas. Dengan pengembangan yang lanjut, kita sudah menekankan mengembangkan diri kita sendiri. Demikian, kita mencari-cari pertama rencana nasional ekonomi sampai yang ke-12 rencana dalam 5 tahun. Di saat tahun ke-18 orang Kongres Nasional negara kita sudah membuat perencanaan pemasukan akan 2 kali lihat di tahun 2017, dan orang-orang akan sangat nyaman dengan kemungkinan yang terjadi di tahun 2020. Bagaimana bisa keputusan akan esensial? Keputusan yang bijak adalah esensial. Pemimpin dan pembuat keputusan butuh untuk mengambil tindakan. Sekarang ada hal bagus untuk orang-orang yang belajar dan mencari tahu spirit dari tahun ke-18 Kongres Nasional. Kelima, saya ingin membicarakan tentang petroleum dan informasi. Baru saja saya menyinggung tentang minyak bumi. Jadi zaman informasi ini
minyak bumi esensial berkembang secara moden. Hampir seluruh perang ada hubungan dengan minyak bumi. Tahun lalu saya membahas masalahnya Syria, Libya, dan masalah-masalah yang baru-baru ini itu telah terjadi karena monopoli sumber daya alam. Sumber daya ada di tangan di satu kelompok. Anda tahu produk Apple, iPhone sangat murah dengan sistem posisi. Apa yang telah kita bicarakan hari ini akan diketahui oleh dunia. Siang ini bagaimana ini bisa terjadi di masa lalu. Kita tidak pernah mengharapkan itu sehingga ini mewakili berkembangnya manusia. Tetapi rasa aman manusia menjadi lebih penting selama proses ini. Sumber daya telah membawa dampak polusi terhadap lingkungan kita. Ini masalah yang besar karena ini mempengaruhi kesehatan manusia. Orang-orang baru-baru ini mempunyai mobil mereka sendiri, bahkan setiap keluarga mempunyai satu. Hidup mereka menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Di zaman informasi ini banyak sampah elektronik, efek medan magnet dan efek medan biologis yang sudah ada, yang kemudian timbulnya penyakit baru. Apakah kalian telah menemukan masalah ini? Sebenarnya tidak. Pertama harus diketahui sebagai fakta pengakuan kami memiliki jangkauan yang terbatas. Banyak hal yang terjadi. Terciptanya sel kanker, leukemia, pikun, penyakit tidak terduga, penyakit yang disebabkan lemahnya sistem imun, penyakit pada bagian atas pernapasan seperti SARS, flu burung, dan lain sebagainya. Penyakit yang akan ditemui di masa depan. Dimulainya gangguan pernapasan bagian atas. Masyarakat yang berkembang secara cepat. Bumi kita menjadi perkampungan global. Dunia berubah secara cepat. Informasi yang disampaikan satu kepada yang lain dalam bentuk informasi elektronik. Virus baru yang berakibat fatal terhadap kesehatan manusia. Saya berharap kepada semua yang dan para ilmuwan akan memikirkan hal ini. Hal ini penting untuk mendapatkan pengakuan yang baru sebelum terjadi bencana. Para ilmuwan yang bekerja obat-obatan, patologi dan farmakologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, diharapkan untuk tidak mempunyai cadangan upaya. Kamu adalah pelindung keyakinan dalam hal kesehatan manusia. Dalam era informasi sekarang ini, Anda harus berada di zaman selanjutnya. Waktu sangat terbatas. Beberapa tahun akan terlewati dalam sekejap mata. Saya berharap kamu tidak membuang waktu. Orang-orang suci, orang-orang terpelajar, kecerdasan, kemampuan, dan para pemimpin serta presiden. Apabila kalian benar-benar peduli terhadap keamanan manusia dan kesehatan manusia, harap tunjukkan kecintaan kalian terhadap yang lain. Hanya ketulusan cinta dapat memenuhi kebutuhan yang penting tentang kesehatan manusia. Tidak mudah untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Ini sangat sulit, jadi kita perlu untuk saling membantu. Poin ke-6 adalah masalah energi nuklir.
Kita semua tahu energi nuklir adalah pedang bermata dua. Ilmuwan seperti Einstein dan pemenang Nobel seperti Madame Curie sudah memberikan kontribusi yang hebat untuk perkembangan manusia. Mereka adalah pembawa pesan dalam abad terakhir yang membawa manusia ke peradaban. Jadi dapat dikatakan mereka telah banyak berkontribusi untuk perkembangan manusia. Sementara itu, setiap koin mempunyai dua sisi. Perang nuklir di dunia mungkin terjadi. Kuncinya terletak pada kegunaan yang wajar terhadap nuklir untuk mengurangi polusi pada lingkungan dan polusi udara. Keseimbangan bintang-bintang dan peradaban adalah inti dari perkembangan manusia. Jadi satu kali perang nuklir atau meluncurkan uji dapat berbahaya juga fisik maupun mental semua manusia. Kalian tahu bahwa bahaya yang ditimbulkan sangat hebat. Kami tidak berharap ini terjadi, tetapi sebenarnya ini terjadi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Saya berharap dimulai dari diri kita masing-masing. Kita harus menjadi diri kita sendiri dulu, baru kita melakukan hal yang lainnya. Kita menyesuaikan diri dari esensi yang ada, mengembangkan kekebalan, dan sementara waktu memberi perhatian kepada informasi keselamatan dan menemukan masalah pada waktunya. Di samping pengalaman, kami butuh mencegah penyakit secara ilmiah. Kami bisa melihat 3 hari berlalu dengan cepat, tetapi hal-hal dan produk bersamaan dengan itu tidak akan menghilang dalam 3 hari. Di bumi sangat mudah dan cepat untuk bom dapat meledak, tetapi membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah. Bom di Hiroshima beberapa tahun lalu dan kebocoran nuklir secara tidak sengaja di Jepang tahun lalu. Hanya beberapa kasus. Lalu apa yang kita makan memiliki masalah, dan juga makanan laut sekalipun. Semua tolong pikirkan hal ini dalam aspek yang berbeda. Masalah diet dan kesehatan mengancam hidup kita. Apabila kita melihat dari perspektif sumber, kita akan tahu bahwa pengembangan sumber daya berkelanjutan adalah esensinya. Kita tahu banyak gedung-gedung tinggi yang dibangun, tetapi apakah semua itu dibutuhkan? Banyak gedung yang tidak terpakai ditumpuk oleh beton bertulang. Mereka dibutuhkan dalam urbanisasi, tetapi kita harus mengembangkan alasan dan tepat. Kita seharusnya tidak merusak lingkungan dan keturunan kita, terutama sumber daya mineral bawah tanah. Sumber daya bumi yang langka, sumber daya batu bara, dan sumber daya yang memperpanjang umur manusia. Apabila kita mengeksplorasikan bumi secara terencana, maka kita melindungi lingkungan hidup manusia dalam arti sebenarnya planet kita, maka dari itu bisa menjadi aman. Jika kita mengeksploitasi bumi secara berlebihan, gempa bumi, tsunami akan terjadi dan beragam.
penyakit yang menyebabkan kehancuran akan muncul karena 对各种东西在大发展阶段。2004年以后走到更广，更广是什么呢？就不断的进行 ketidakseimbangan bumi planet akan mempersembahkan form yang baru. Ilmuwan dan pakar yang melakukan penelitian dalam ketidakseimbangan planet ini berharap Anda tidak hanya peduli terhadap kepentingan saat ini atau data yang kami peroleh saat ini. Kita harus melihat beberapa hal dengan visi yang jauh ke depan dan dalam. Kita tidak bisa melihat dari kulit luarnya, sebaliknya kita harus melihatkan dari esensinya. Anda adalah pelindung sedia manusia. Anda telah melakukan banyak pekerjaan atau karya inovatif untuk perkembangan manusia. Jadi para ahli dalam aspek ini diharapkan dapat memberikan prediksi tetap waktu terhadap masalah yang mungkin memiliki. Kami berharap organisasi dunia yang saling terkait, organisasi lingkungan dan sebagainya, orang-orang yang bekerja untuk kesehatan manusia, memiliki cinta humanistik untuk kedamaian dan perkembangan manusia. Silalah uraikan idea terdepan Anda, realisasikan rencana Anda, dan jadilah yang terbaik. Terima kasih karena esensi dan kerja Anda, kemanusiaan kami melangkah maju ke depan di antara semua hal yang dimiliki semua. Ketika saya ingin membicarakan tentang peradaban spiritual dan kesehatan, pada mulanya semua mengenai 4 sistem kebudayaan. Pada permulaan sejarah dunia ada 6 sistem kebudayaan. Kebudayaan Cina, India, Babylon, Yunani, Arab, dan Islam. Kemudian di bawah dorongan perang dan kepentingan beberapa negara tidak lagi ada. Sebagai sebuah negara, semangat nasional dan kebudayaan nasional sangat penting. Eksistensi manusia tidak lepas dari budaya. Jadi pembentukan budaya maju adalah sangat penting. Akhirnya sistem budaya berikut terwujud. Sistem budaya Cina berisi negara-negara berikut: Cina, Jepang, Vietnam, dan sebagainya. Sistem budaya India berisi negara-negara berikut: benua Asia Selatan, India, Bangladesh, Sri Lanka. Sistem budaya Islam mengandung Syria, Afghanistan, Irak, Palestina, Mesir, dan sebagainya. Kebudayaan Yunani mengandung sistem budaya Latin seperti Spanyol, Portugis, dan sebagainya. Dan sistem budaya Jerman. Tengah atau utara negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan lain-lain. Apabila kita tahu budayanya, kita akan belajar bahwa peradaban timur memiliki sejarah yang panjang. Begitu pula peradaban barat. Saya menyarankan Anda membaca World Civilization, sejarah dunia singkat, An Outline History of China. Anda dapat membacanya dan mengetahui lebih banyak. Apabila Anda tertarik, apabila Anda ingin mengetahui lebih tentang sejarah, Anda dapat membaca The 24 Histories, sejarah dinasti dari zaman terpencil sampai dinasti Ming, koleksi dari World Histories, dan Encyclopedia Britannica. Mereka yang sudah pernah ke Museum British akan tahu adanya eksibisi sistematik khusus di kota terlarang dari timur negara Cina. Anda akan mengetahui lebih banyak budaya yang berhubungan. Jadi apabila kemungkinan ketika Anda berkunjung ke suatu tempat atau berkeliling dunia,
Kunjungilah beberapa museum di samping berjalan-jalan karena mungkin akan menambah budaya dan teknologi dalam pengakuan Anda dan pemahaman Anda terhadap planet manusia. Ini juga memenuhi kebutuhan pembangunan fisik dan mental Anda. Hal kedua yang ingin saya katakan adalah mengenai agama dan roh. Hari ini saya menemukan banyak informasi, tetapi waktu sangat terbatas. Saya berharap dalam keterbatasan waktu ini saya dapat memperkenalkan semua roh agama kepada Anda. Anda mungkin tahu Konfusianisme, Buddhisme, Taoisme, Katolik, Yahudi. Mereka memiliki peran yang penting dalam keselamatan manusia. Dan perkembangan peradaban, saya sudah menyebut nenek moyang Cina, 3 kaisar dan 5 penguasa di Cina kuno, dan ketentuan pemerintahan dari ketiga kaisar dan 5 penguasa. Peradaban manusia dimulai meninjau perkembangan sejarah manusia. Ada masyarakat progenitor manusia, masyarakat keturunan Buddha, kelas bermilik, kaum proletar, kapitalisme, sosialisme, komunisme diharapkan dan adanya harmoni yang baik. Apa yang mereka ungkapkan kepada kita, mereka mewujudkan kemanusiaan kami, perilaku kita terhadap lingkungan alamiah, dan hubungan sebab akibat di dunia. Semua memiliki penyebab dan efek. Mereka tidak dapat dipisahkan, tidak ada pengecualian. Apa yang ditabur itulah yang dituai. Jumlah yang Anda taruh di bank akan sama dengan jumlah yang akan Anda dapatkan suatu hari nanti. Ini adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran ilmu dan yang sebenarnya. Nenek moyang Cina, 3 kaisar dan 5 penguasa memberitakan, berbicara tentang Neijing Huangdi, Klasik internal, Tao Te Ching, dan kesatuan Tuhan, bumi dan manusia. Anda mungkin sudah ke Tanah Suci, Gunung Huashan, Gunung Wudang, Gunung Laoshan di Qingdao dan sebagainya. Banyak orang suci termasuk dalam Taoisme. Sejarah 7 buku, 8 Taiwan menyeberangi lautan juga tergantung. Mereka adalah hal nyata. Ada deskripsi rinci dari 7 buku. Jika kita ingin hidup lama dan sehat, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Semua orang perlu memulai dari dirinya sendiri dan tubuhnya sendiri. Baru saja kita membicarakan tentang esensi tubuh. Tubuh terdiri dari tanah, angin, api, dan udara. Begitu pula materia di bumi. Ketika komposisi bahan dilakukan, bagaimana kita bisa melindungi tubuh kita? Tulang adalah bumi, darah adalah air, nafas adalah angin, dan sebagainya. Bagaimana menciptakan keseimbangan? Bagaimana menghadap tubuh kita terhadap 4 musim? Kita perlu mengetahui sesuatu tentang ini. Untuk obat pencegahan di masa datang, kita perlu mencari dan menemukan ide yang lebih baik. Kita tidak hanya diam. Tingkat obat pencegahan, kita perlu meningkatkan pengangkutan kita tentang dunia. Hanya jika kita tahu planet, kita bisa mengetahui segala sesuatu dengan lebih baik.
Orang mungkin memberitahu kita mana apple, yang manis, mana yang asam. Bagaimanapun juga, kita harus mencoba menemukan semuanya. Saya harap Anda dapat menemukan diri Anda yang sebenarnya, lalu menyesuaikan diri terhadap hal yang lain. Baru saya memberitahu Anda. Semua pengetahuan terkait Neijing saya sebutkan sebelumnya sangat penting untuk tahu bagaimana cara menjaga harmonisasi antara manusia dan alam, bagaimana menyatukan masyarakat, dan bagaimana membuat peradaban. Semua pernyataan yang sudah saya utarakan terlihat sederhana tetapi sulit dipraktikkan dengan perkembangan teknologi. Mengambil kesempatan ini, saya berharap Anda sekalian menjadi orang-orang suci, ulama, pakar, dan orang yang berguna. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuan dan Nyonya, baru saja kita mendengarkan laporan dari Profesor Huang. Saya percaya laporan ini membuat Anda sadar sudah lama sejak terjadinya manusia atau bahkan sebelum, tetapi dalam perspektif spasial, kita melihat dunia yang lebih besar dari planet ke dunia kita. Tetapi Profesor Huang hanya fokus terhadap satu hal, yaitu kesehatan manusia sebagai tuan rumah. Biasanya kita membuat ulasan dari isi laporan, tetapi hari ini saya tidak akan melakukan hal itu. Itu karena saya takut membuat ulasan. Saya takut karena saya tidak mampu membuat ulasan tersebut. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam pemahaman saya. Yang pertama, ini sangat mengesankan kasih manusia dan hati yang bersyukur. Dua hal tersebut adalah premis yang penting untuk kita mengenal dunia dan dasar yang penting, tubuh dan pikiran yang sehat. Ini pengertian saya. Hal kedua adalah saya pikir laporan akademik sekarang ini adalah kumpulan pemikiran mendalam. Tak satu pun dari kita pernah memikirkan mengenai masalah dari sudut pandang ini, dari rentang waktu dan spasial yang panjang dan lebar. Hari ini Profesor Huang, dekan perguruan tinggi kita, menyediakan guru-guru dan murid-murid kita dengan jangkauan dan sudut untuk melihat hal-hal tersebut. Dia memberikan kita inspirasi dan pengertian yang baru. Ini saya pikir lebih penting dari hal lainnya. Apa yang selalu ada di pikiran kita adalah pekerjaan kita, kondisi kehidupan kita, dan lingkungan hidup. Kita tidak pernah memperlihatkan itu dari sudut ini. Inilah kekurangan kita. Profesor Huang yang terhormat, kepala dari sekolah kami, mempunyai bimbingan 33 dokter administrasi farmasi. Ia menyediakan akademi untuk menolong. Apa yang lebih penting, ajarannya untuk mereka dijalankan pikiran. Yang terakhir, ayo kita tunjukkan rasa terima kasih kepada Profesor Huang dan tepukan tangan yang meriah. Catatan hari ini sudah didengarkan dan selesai. Terima kasih sudah mendengarkannya.